Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abian Divano Zakwan dari Universitas Trisakti, Prodi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi. Saya di sini akan membuat video ujian akhir semester mata kuliah Geologi Struktur dengan judul Proyeksi Stereografi. Nah, setelah ini saya akan memperkenalkan alat-alat yang akan dipakai untuk membuat proyeksi ini. Di sini ada pulpen, sini ada pensil, dan ketiga ada penghapus untuk menghapus-hapus, dan yang keempat ada drawing pen untuk menitik-nitikan buletannya nanti, ada busur untuk mengukur-ngukur, ada jangka untuk membuat lingkarannya. Selanjutnya terakhir ada penggaris. Nah, dan sisa ada kertas kalkir juga yang untuk dipakai membuat buletannya nanti, dan ada kertas buletin yang sudah di print. Nah, selanjutnya kita akan mengukur yang pertama, yaitu proyeksi garis untuk mencari trend dan plunge. Nah, datanya sudah diketahui. Sekarang siapkan kertas kalkir terlebih dahulu dan tempelkan di atas kertas yang sudah di print, sejajarkan dulu. Kemudian kita siapkan jangka untuk membuat lingkarannya terlebih dahulu. Nah, kita buat lingkaran. Harus sesuai dengan kertas yang sudah di print tadi agar bulatan tersebut bisa sempurna. Nah, jika sudah, kita sejajarkan dengan kertas yang sudah di print dan kita akan mencari proyeksi garisnya. Kita bisa saja memakai pensil atau drawing pen bebas. Nah, kita akan lihat. Nah, yang diketahui 120 derajat north, 120 derajat berarti setiap geser 1 berarti 10, berarti 12 kali geser. Nah, di sini berarti kita beri tanda. Setelah itu kita putarkan yang 120 ini ke arah north. Setelah sejajarkan, kita akan mencari plunge-nya, yaitu ke arah dalam sebanyak 5 kali. Beda 1 berarti beda 10, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini dia dititikin dan kita tulis plunge. Nah, sudah jadi proyeksi garis yang pertama untuk mencari trend dan plunge. Selanjutnya kita akan mencari proyeksi garis bidang strike, dip, dan pitch. Nah, ini datanya sudah diketahui. Seperti biasa, kita tempelkan kertas kalkir di atas kertas bulatan tersebut. Kita luruskan terlebih dahulu. Nah, jika sudah lurus, kita sesuaikan berdasarkan datanya. Diketahui strike-nya N 40 derajat east, dip 50 derajat east, dan pitch-nya 70 derajat north. Kemudian kita nyari dari strike-nya dulu. Dari north berarti geser ke kanan sebanyak 4 kali. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, di situ dia. Nah, jika sudah diberi tanda, kita putar balik ke arah titik yang sudah itu, ke arah north. Kemudian kita akan mencari dip-nya. Dip berarti dari east. Dari arah east kita bergerak ke dalam kiri 50 derajat east. Nah, berarti ke dalam sebanyak 5 kali. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita beri tanda di situ buat dip-nya. Jika sudah, kemudian kita tarik garis lurus berdasarkan garis yang sudah digarisi. Kita garisi ke atas dan ke bawah. Kita garisin terlebih dahulu. Nah, sekarang ke bawah. Nah, jika sudah,
kita akan mencari pitch-nya, yaitu sebesar 70 derajat north. Nah, berarti dari arah north 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini titik. Nah, di situ beri tanda pitch-nya. Nah, berarti kita sudah mengetahui tandanya. Selanjutnya kita akan mencari proyeksi garis bidang, strike, dip, dan trend. Dan kita akan mencari plunge-nya juga terlebih dahulu. Kemudian seperti biasa kita tempelkan kertas kalkir di atas kertas yang sudah di print. Kita lihat berdasarkan datanya. Di situ diketahui north 50 derajat west, west ke arah kiri, berarti sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita beri tanda. Kemudian kita putar arah ke arah north yang sudah dititiki tadi. Kita akan mencari dip-nya. Berarti dip-nya 60 derajat east. Jika sudah diluruskan, kita akan mencari 60 derajat east. Nah, berarti dari awal dip east 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di situ kita beri tanda. Setelah itu seperti sebelumnya kita garisi terlebih dahulu dip-nya ke atas dan ke bawah. Nah, ini sudah selesai bagian dip. Nah, setelah itu kita arahkan ke bentuk yang normal semula. Nah, setelah itu kita akan mencari trendnya sebesar dari north. Nah, kita luruskan dulu. Jika sudah, kita akan mencari trendnya. Diketahui di situ N north 20 derajat east. Nah, 20 derajat east berarti 20 di situ. Kita titiki terlebih dahulu. Setelah itu kita arahkan ke arah east-nya. Jika sudah sejajar dengan east, mari setelah tahap selanjutnya kita akan beri garis lurus diagonal terhadap 20 derajat east tersebut. Nah, 4, 5. Nah, di situ dia bagian plunge-nya, trend plunge-nya. Selanjutnya kita akan mencari proyeksi stereografis, Carlsbad, counting net, dan polar net. Nah, di sini sudah ada sebanyak 13 data. Seperti biasa, kertas kalkir kita tempelkan di atas kertas bulletin yang sudah di print. Kemudian kita akan mencari datanya satu persatu dari nomor 1. Nah, di situ di bagian pertama kita akan mencari dari dalam 1, 2, 3. Berarti di situ kita akan titiki. Dan yang kedua north sebanyak 50 derajat 150. Oh, di situ di depannya. Nah, ketiga 40. Berarti di belakangnya lagi kita titiki. Dan kemudian N 60 derajat. Berarti di depannya lagi setelah yang tadi 50. Kita titikin. Setelah itu yang kelima 70 derajat. Nah, di depannya paling ujung. Selanjutnya 10 derajat 55 derajat. Nah, berarti bisa jadi di antara 40 dan 50. Nah, kita titiki di situ. Setelah itu geser sebanyak 1 kali. Nah, sebesar 55 derajat juga. Kita titiki terlebih dahulu. Dan selanjutnya sebesar
50 derajat. Nah, kita tandai di situ. Kemudian diketahui 40 derajat di bagian yang ketiga di sebelahnya. Setelah itu 110 50 derajat. Nah, 50 derajat, sorry. Kemudian di depannya kita lurusi, geser ke arah bawah sebanyak 1 kali. Kemudian sebesar 50 derajat juga. Kedua terakhir itu sebesar, bergeser sebanyak 4 kali. Kita hitung, oh ternyata di bawahnya sebesar 60 derajat. Dan yang terakhir sebesar 45 derajat. Nah, kita sudah memiliki data 13 data ini dan sudah kita titiki. Dan tentunya sudah dititiki itu kita buat garis konturnya sudah jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari ketinggiannya. Nah, kita beri tanda titik di bagian tinggi tersebut. Nah, kita lihat, oh sudah menempel di bagian kertas kalkir yang di bawahnya. Kita titiki terlebih dahulu. Nah, ya sebelumnya kita buat garis lingkaran dulu menggunakan jangka. Karena ini tadi sebelumnya saya belum membuat jangka. Aduh, kurang rapi deh. Kita lurusi dulu membuat jangka. Nah, jika sudah, tadi titiknya di bagian situ. Sebesar tadi 17 derajat, 53 derajat. Nah, kita luruskan ke arah north. Nah, berarti kita akan mencari tadi 17 derajat east. Kita lurusin dulu dari 17 derajat east. Nah, di situ tadi 53 derajat. Kita lurusi seperti sebelumnya, kita garisi ke arah atas dan ke arah bawah menggunakan drawing pen. Kemudian kita arahkan ke arah normal seperti sebelumnya. Jika sudah, kita akan beri tanda dan kita akan garisi dengan garis ketinggian tadi menggunakan penggaris, dan kita tarik garis ke arah bawah situ. Nah, kita beri tanda titik di antara dua diagonal yang bertemu. Nah, selanjutnya kita akan membuat kita sesuaikan garisnya dulu. Nah, itu diketahui sebesar segitu pokoknya. Nah, kita hitung bergeser sebanyak 150. Kita beri tanda titik di situ. 150 derajat. Di situ kita tandai dan 50 derajat. 40 derajat.